Ya, Mitra TA TV, Anda masih menyaksikan Newspedia TA TV yang disiarkan secara langsung bersama Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Tengah yang membahas Jateng Digital Conference tahun 2021, 29 September mendatang. Dan tadi sudah banyak penjelasan terkait goalnya juga. Di sini ini yang menarik adalah bahwa ini untuk mengedukasi masyarakat agar smart ya, smart begitu Smart. di era serba digital ini begitu ya. Betul. Jangan sampai kena tipu atau terpeleset dan lain sebagainya lah, istilahnya seperti itu. Nah, ini kan sasarannya semua orang bisa ikut jadi peserta, tidak dibatasi mungkin komunitas tertentu gitu ya Pak ya, semuanya. Tapi apakah dibatasi pesertanya begitu? Oke, kalau ini ya dari awal kami merencanakan event ini sesuai dengan tujuannya kami agar masyarakat smart di bidang digital gitu ya. Itu terbuka untuk umum dan kita tidak membatasi peserta. Berapapun silahkan ikut karena ini juga melalui platform digital juga. Kita melalui webinar ya. Sehingga kapasitas peserta yang bisa masuk itu saya rasa cukup banyak lah. Ya, lebih dari ya mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 lah estimasi kami sih. Nah, itu jadi betul-betul tidak kita batasi. Jadi tadi sampaikan Tapi targetnya ada? Ada sih. Tadi disampaikan Mas Dika ya kalau pesertanya itu kan mahasiswa, ada guru, ada ini ya. Target kami sih peserta mungkin sekitar 1.500 orang. 1.500 orang. Ya, sekitar itu. Kalau toh misalnya nanti itu sudah penuh barangkali karena kuota ininya apa namanya webinarnya itu kan di live kan juga di YouTube. Jadi audiens juga tidak perlu berkecil hati. Ketika tidak jadi peserta di webinar itu bisa menyaksikan di YouTube, YouTube, karena live YouTube. Karena di live kan juga. Jadi itu untuk menjaring lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Oke. Selain materi yang didapatkan, apa fasilitas yang diperoleh dari peserta nanti ini, Pak? Jadi kami sudah menyiapkan sertifikat untuk seluruh peserta, asal dia mengisi ini ya, mengisi form pendaftaran nanti yang akan dimunculkan di acara itu. Kemudian juga kami dari panitia juga berencana memberikan door prize selama acara berlangsung, sehingga ya tidak kaku lah acaranya itu, karena ini memang murni forum ya, konferensi forum yang diskusi, jadi ya kita harus selingi juga dengan gimmick-gimmick seperti itu. Ya mudah-mudahan itu bisa menarik teman-teman lah untuk bisa menyaksikan dan ikut. 1.500 ini optimis itu nanti peserta akan segitu. Ya, teman-teman dari sekretariat panitia sudah menyebar undangannya saat ini. Ada beberapa sasaran memang itu yang saat ini sedang dikerjakan. Tadi sudah kami singgung di awal. Ada dari pihak akademisi, ada dari pihak teman-teman mahasiswa, ada pihak pelaku usaha, ada dari pemerintahan khususnya dinas atau bagian terkait pemerintahan desa, ada juga dari perangkat desa itu yang tersebar di Jawa Tengah, ada banyak juga itu. Itu belum dari yang teman-teman yang pemangku kebijakan di tingkat kabupaten atau kota, terutama misalnya Sekda ya, Pak Sekda itu juga lumayan itu ininya pengaruhnya. Yang kami harapkan juga Civitas Akademika khususnya rektor juga bisa mengirim teman-teman untuk ikut mengikuti acara ini nanti. Ini sudah jauh-jauh hari ya sosialisasi untuk kegiatan sudah. Dan ini juga barangkali ini acara ini ya yang terutama di YouTube-nya nanti itu akan di-embed di masing-masing media anggota AMSI itu, sehingga ini untuk kami ingin tidak hanya pada saat kegiatan itu berlangsung saja. Jadi kalau mungkin Zoom ya itu kan langsung ya, dan YouTube-nya juga kita siaran langsung, tapi itu juga bisa disaksikan oleh teman-teman pengakses media anggota AMSI kami. Jadi misalnya ini pemirsa Tribun Jateng nih kan,
Nah di situ tuh ada embednya di situ Ya. video YouTube-nya itu ada di Oke. situ. Otomatis tahu bahwa ini ada event ini, ikut ke sana. Oke. Nah di samping itu juga kami nanti akan diikuti juga oleh teman-teman anggota AMSI seluruh Indonesia. Ya, jadi tidak, walaupun ini acara lokal ya, antaranya lokal Jawa Jateng, Tengah, ya. tapi ini menasional. Jadi tadi juga ada Menteri Desa ya yang akan bicara digitalisasi desa seperti apa, Gubernur bicara di Jawa Tengah penerapan digitalisasi desa bagaimana sih, gitu. Dan juga di Kabupaten Karanganyar nanti salah satu desa digital yang ingin dieksplor, contohnya ini di Jawa Tengah seperti ini. Nah, apa yang terjadi di event Jateng Digital Conference ini selain dinikmati oleh masyarakat Jawa Tengah juga bisa dilihat atau bisa dicermati oleh masyarakat Indonesia gitu loh, melalui media-media anggota AMSI seluruh Indonesia. Yang saat ini jumlahnya ada sekitar 338 media. Itu anggota AMSI seluruh Indonesia. Belum itu yang sudah confirm, sudah sah ya. Itu 338, tapi masih ada nih yang masih ada tahap-tahap calon anggota, karena di AMSI kan tidak ujuk-ujuk saya pengen masuk AMSI, oke kamu datang kemudian disahkan sebagai anggota AMSI, tidak. Ya, oke. Ada prosedurnya. Nah, mereka-mereka yang belum disahkan sebagai anggota ini masih statusnya calon anggota gitu. Nah, itu jumlahnya sangat banyak, Mas. Karena saat ini di Jawa Tengah saja ada beberapa media yang sudah mendaftarkan di AMSI tapi belum kami kukuhkan sebagai anggota, jadi masih calon anggota. Jadi kalau 338 anggota AMSI masih plus media-media yang calon anggota ini jumlahnya mungkin ya sudah 400-an lebih lah. Dari 338 itu Jateng menyumbang berapa banyak? Oh, kalau Jawa Tengah ini totalnya ada yang sudah anggota itu 21 media. 21 media. 21 media. Nah, kenapa kami kok istilahnya dalam tanda kutip cuma 21 Masih gitu 21 ya. Ya, itu kenapa? Karena kami tidak mengejar hanya dari sisi kuantitas saja. Tidak banyak-banyakan, wah malu kalau jumlahnya cuma dikit, enggak. Tapi justru kami sesuai tadi saya sampaikan di awal, media yang sudah prudent ya. Dan kita di sini menjadi prudent gitu kan. Prudent baik di sisi bisnis maupun konten. Nah, kita juga ada beberapa pelatihan-pelatihan Mas untuk ke sana. Oleh karena itu, wah kalau medianya terlalu banyak ini kurang inilah apa ya istilahnya untuk mencapai program-program itu agak susah. Karena kita sedikit dulu tapi berkualitas gitu kan. Nah kita juga selain itu sering kami ini kan sedang merintis agensi iklan juga. Nah sering kami juga dari beberapa agen nasional itu, agensi nasional itu, agen periklanan ya itu kan bekerja sama dengan pengurus. Nah itu minta nih ada iklan nih, minta tolong didistribusikan untuk anggota. Nah, semakin anggotanya tidak terlalu banyak kan kuenya bisa dibagi lumayan gitu kan. Lumayan ya, Pak ya. Nah, tapi kalau semakin banyak itu udah menjadi kecil-kecil gitu kan. Ya. Jadi ini mau membatasi gitu? Bukan. Tapi untuk tahap-tahap pertama ini biar teman-teman itu betul-betul merasakan sebagai media yang prudent gitu loh. Ini susah loh Mas sekarang mengelola media saat-saat seperti sekarang ini. Pandemi seperti ini susah, nyari iklan susah gitu kan. Nah, kita akan menjadi lebih kuat di ketika situasi apapun gitu kalau kita memiliki rumah besar. Asosiasi ini sebagai rumah besar dan kita berkolaborasi antar anggotanya yang ada di dalamnya. Nah, itulah maka seperti acara ini juga akhirnya diembed oleh seluruh anggota AMSI Jateng dan media-media anggota AMSI nasional gitu. Jadi pesertanya para pimpinan media itu nanti ada di dalamnya. Tapi berbicara tentang keanggotaan AMSI nih Pak ya, nah, kita di luar JDC dulu ini. Apakah memang syaratnya itu susah begitu berat gitu yang harus dipenuhi untuk menjadi Jadi AMSI? memang betul Mas. Bagi yang mengelola media asal-asalan itu berat. Karena begini, satu harus berbadan hukum pers. Jadi betul-betul harus membuat badan hukum baru nih. Rata-rata media harus seperti itu. Karena kemarin tadi saya ceritakan PT, tapi PT-nya ada bidang konstruksi, ada bidang perdagangan umum dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua tadi saya sampaikan, Pemret itu harus memiliki uji kompetensi sebagai wartawan utama. Nah ini kan ikut tahapan untuk uji kompetensi ini nggak mudah ini. Dari muda, madya, uji kemudian utama. Nah syarat yang ketiga ini mesti harus punya kantor ini betul ini. Jadi banyak kan yang media-media yang dikelola asal-asalan itu kantornya rak jelas gitu ya. Nah terus yang berikutnya lagi ini
krunya, wartawannya, terutama wartawan, tapi juga kru produksi, kru yang lain, harus dilindungi asuransi BPJS. Terdaftar. Itu harus ada, itu syarat mutlak. Kemudian terkait honor juga diatur Mas ini, honor harus setara dengan UMR segala. Itu ada itu. Nah ini kalau syarat-syaratnya ini sudah dipenuhi, baru nanti akan disahkan di Dewan Pers. Nah kami sebelum sampai ke Dewan Pers, kami kan seleksi dulu, kami istilahnya melakukan edukasi dulu. Ayo dibikin yang benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian kita ajukan. Jadi kalau mereka-mereka yang dikelola asal-asalan, kantor Werak Duwe, kemudian wartawan ini, mohon maaf ini ada beberapa media yang tidak gaji dan sebagainya, ya nggak bisa. Itulah maka kadang-kadang orang-orang mengatakan sulit. Kadang ada teman-teman ini yang mau, Mas aku daftar dong media saya untuk masuk AMSI. Nah, pemretnya siapa? Misalnya saya tanya gitu, oh pemretnya si A misalnya, kualifikasinya sebagai apa ya? Belum punya itu Mas, belum pernah ikut UKW, ya nggak bisa. Ini persyaratannya harus seperti ini ya dipenuhi dulu. Itu wajib ya, uji kompetensi. Ya, itu yang menjadikan barangkali teman-teman, wah ini susah yang ikut AMSI gitu. Padahal ya nggak susah sebetulnya. Itu Mas, sebetulnya nggak susah, sederhana, tapi karena itu memang sudah disyaratkan oleh Dewan Pers. Gitu. Baik, Pak Nur, ini kan dari tahun 2017 ya Pak ya. Nah, selama berapa tahun nih ya? 4 tahun ya kurang lebihnya. Kontribusinya AMSI untuk dunia apa ya? Media cybernya gitu, percyberan ini apa saja sih Pak? Ya. Nanti dijawab nanti dulu. Kita jeda dulu. Baik, kita akan segera kembali Newspedia untuk Anda. Mitra hati-hati, pastikan tetap setia bersama kami.